Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga masih bisa beraktivitas seperti biasa dan juga masih semangat dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Pada pertemuan kali ini, Ibu masuk ke materi baru ya, yaitu tentang turunan. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah 3.31, menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi limit fungsi atau sifat-sifat turunan fungsi serta penerapannya. 4.31, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, Ibu harap kalian mampu: 1. Memahami konsep turunan fungsi aljabar. Yang kedua, memahami teorema turunan fungsi aljabar. Definisi turunan fungsi aljabar. Pada fungsi Y sama dengan fx, turunan dari fungsi Y terhadap variabel x dinotasikan dengan dy per dx atau f aksen x atau y aksen. Nah, turunan pertama fx dinyatakan dalam f aksen x sama dengan limit, di sini h mendekati 0 dari fx plus h dikurangin fx per h. Contoh, kita punya fungsi fx sama dengan 6x. Maka untuk menentukan f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx ditambah h dikurangin fx per h. Nah, sedangkan fx sendiri adalah 6x sehingga fx plus h adalah 6 dikali x ditambah h. Dikurangin fx-nya sendiri adalah 6x per h. Nah, setelah itu kita kalikan seperti biasa. Kalau seperti ini kan kali pelangi ya. Di sini menjadi 6x ditambah 6h dikurangin 6x. Sehingga di sini sama, bisa kita coret. Maka diperoleh limit h mendekati 0, 6h per h. Nah, di sini hanya juga bisa kita coret. Hasilnya adalah 6. Nah, itu merupakan konsep turunan menggunakan limit fungsi. Selanjutnya, rumus turunan fungsi aljabar sendiri. Nah, jika fx sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x sama dengan an x pangkat n dikurangin 1. Nah, di sini pangkatnya kita turunkan. Turunan pangkat kita turunkan, kita kalikan dengan koefisiennya. Dan kemudian pangkatnya berkurang 1. Ini yang perlu diingat, ini adalah konsep rumusnya ya. Contoh, fx sama dengan 6x pangkat 3. Di sini kita tahu bahwa a-nya adalah 6, n-nya adalah 3. Sehingga turunannya f aksen x-nya 6 dikali 3, x pangkat 3 dikurangin 1. Hasilnya adalah 18x pangkat 2. Lanjut ke contoh yang kedua. Fx sama dengan x pangkat 5. Nah, di sini koefisiennya adalah 1. Sehingga f aksen x-nya 5-nya kita turunkan jadi 5x pangkat 5 dikurangin 1. 5x pangkat 4. Contoh yang ketiga, fx sama dengan 4x. Di sini tidak ada pangkat, artinya pangkatnya 1. Sehingga f aksen x sama dengan 4 kali x pangkat 1 dikurangin 1, artinya 4x pangkat 0. Maaf, ini 0 bukan 4 ya, 0. 0. Jadi x pangkat 0 itu 1. Jadinya sama dengan 4. Nah, seperti itu. Contoh keempat, fx sama dengan 6. Nah, kalau di sini 6, di sini x-nya tidak ada, artinya x pangkat 0 di sini. Sehingga f aksennya adalah 0. Dari contoh bisa disimpulkan dengan k sembarang bilangan real, maka
jika Y sama dengan K, maka turunannya adalah 0. Sembarang K konstanta. Contohnya tadi di nomor 4 ya, fx sama dengan 6, maka turunannya adalah 0. Yang kedua, Y sama dengan K kali X, maka turunannya adalah K. Contohnya di contoh yang ketiga, 4X. Jadi jika diturunkan tinggal 4 saja. Selanjutnya, ini jika Y sama dengan KX pangkat N, maka turunannya adalah K kali N kali X pangkat N dikurangi 1. Ini adalah rumus dasar yang tadi. Kita lanjutkan ke contoh selanjutnya yang sudah masuk ke nggak tunggal. Kalau tadi kan baru tunggal. Nah, contoh 5. Fx sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 6. Ketika dia bentuknya penjumlahan atau pengurangan, di mana fungsinya adalah mempunyai 2 suku di sini atau lebih, maka untuk turunannya adalah masing-masing kita turunkan. Di sini 3x pangkat 2 menjadi 3 kali 2x ditambah 6 diturunkan 0, sehingga hasilnya adalah 6x. Contoh yang ke-6. Di sini fx sama dengan 4x pangkat 2 ditambah 7x dikurangin 5. Maka turunannya ya masing-masing kita turunkan. 4 kali 2x pangkat 1 karena 2 dikurangin 1. Itu 1 ditambah 7x, ini kan tadi 7x kalau diturunkan jadi konstannya aja, kemudian dikurangin konstan kalau diturunkan 0, maka hasilnya adalah 8x plus 7. Selanjutnya untuk contoh ke-8, fx sama dengan 5x pangkat 2 ditambah 1 dikalikan dengan x pangkat 2 dikurangin 3. Maka untuk menurunkan ini bentuk perkalian tidak bisa, harus kalian kalikan dulu. Jadi untuk fx-nya kita jabarkan dulu ya. Jadi 5x pangkat 2 dikali x pangkat 2 jadi 5x pangkat 4. 5x pangkat 2 dikali negatif 3 jadi negatif 15x pangkat 2. 1 dikali x pangkat 2 hasilnya x pangkat 2, 1 dikali negatif 3 hasilnya negatif 3. Ini sendiri sejenis bisa disederhanakan menjadi 5x pangkat 4 dikurangin 14x pangkat 2 dikurangin 3. Kalau sudah bentuknya bentuk polinomial seperti ini, baru bisa kita turunkan. Sehingga sesuai rumus tadi, 4-nya kita kalikan ke depan. 5 kali 4x pangkat 4 dikurangin 1, dikurangin 14 dikali 2, x-nya 2 dikurangin 1, dikurangin 0. Karena dia konstan, pasti turunannya 0. Sehingga langsung bisa kita peroleh 20x pangkat 3 dikurangin 28x. Kira-kira bisa dipahami ya. Selanjutnya, karena kita sudah belajar, udah Ibu kasih banyak contoh-contoh. Silakan selanjutnya. Ini ada soal, coba kalian kerjakan di buku tugas kalian. Di sini memang terlihat banyak sekali 10 nomor, tapi sebenarnya ini kan kayak tadi pengerjaannya sangat simple, cukup satu baris. Bahkan kalau yang agak banyak baris itu hanya yang di bawah-bawah saja. Kira-kira bisa dipahami ya. Semoga masih tetap semangat belajarnya, walaupun kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh, tidak mengurangi semangat kalian dalam menuntut ilmu. Cukup sekian dari Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.